Selama ini Samsung kerap kali dikritik karena menyertakan material plastik pada ponsel-ponsel premiumnya. Namun setelah menjadi bahan ejekan di sana-sini, akhirnya Samsung mulai merilis ponsel dengan material metal seperti pada Galaxy Note 4. Namun, tidak puas di situ saja, akhirnya Samsung merilis Galaxy A5 yang hadir dengan material full aluminium dan juga konstruksi unibody. Jika melihat daftar spesifikasi yang ada, sepertinya performa dari Galaxy A5 cukup menjanjikan. Namun, seperti apa performa sebenarnya? Halo, selamat datang kembali di Project Review. Masih dengan saya Putu Reza, kali ini untuk review Samsung Galaxy A5. Untuk kali pertama, Samsung akhirnya merilis ponsel dengan bodi yang sepenuhnya aluminium. Tentu ini menjadi sesuatu yang baru dan memberikan experience yang berbeda. Saat digenggam, Galaxy A5 yang hadir dengan konstruksi unibody ini memang terasa sangat kokoh, berbeda sekali dengan ponsel-ponsel Samsung sebelumnya. Sentuhan akhir yang tidak glossy pada permukaan berwarna putih juga membuat Galaxy A5 tampil menarik. Ukuran perangkatnya sendiri tergolong bersahabat dengan tangan. Meski terkadang sedikit licin, tapi permukaan rata di sisi kiri dan kanan memberikan tempat yang cukup memadai untuk memantapkan genggaman. Penggunaan material aluminium ternyata tidak membuat Galaxy A5 ini punya bobot yang berat, dan justru sebaliknya. Dengan bobot hanya 123 gram, Galaxy A5 ini lebih ringan daripada Galaxy S5 yang punya bobot 145 gram dan masih menggunakan plastik. Desain Galaxy A5 tidak banyak membawa perubahan kecuali bentuk yang terlihat sedikit lebih mengotak seperti seri Note. Layout sendiri tidak berubah dari ponsel Samsung lainnya. Tombol fisik home yang sudah menjadi ciri khas tetap ada di tengah, diapit tombol sentuh back dan juga multitasking. Di sisi kanan terdapat tombol power, slot nano SIM card dan juga micro SD. Port micro USB, microphone dan 3.5mm headset jack ada di bawah, sedangkan untuk tombol volume masih ada di sisi kiri perangkat. Speaker ada di bagian belakang di sebelah kamera. Cukup disayangkan memang karena posisi tersebut bukan yang terbaik dan sepertinya Samsung bisa mulai belajar untuk menempatkan speaker di bagian depan. Panel Super AMOLED masih tetap menjadi andalan Samsung tidak terkecuali pada Galaxy A5. Resolusinya memang hanya 1280x720 pada layar seluas 5 inci. Meski belum Full HD, tapi layar yang ada pada Galaxy A5 sudah sangat memuaskan. Dengan karakteristik Super AMOLED yang punya tingkat saturasi tinggi, warna pada gambar terlihat sangat vivid. Tidak itu saja, dengan warna hitam yang pekat, layar Super AMOLED memang punya tingkat kontras yang sangat baik. Sudut untuk melihat layar sangat luas sehingga sangat nyaman untuk urusan multimedia. Penggunaan untuk kondisi outdoor juga tidak akan terganggu karena Galaxy A5 tetap punya visibilitas yang sangat baik. Bagi pengguna yang merasa sulit mengoperasikan layar dengan satu tangan, ada pilihan one-handed operation yang bisa ditemui pada setting layar. Dengan melakukan swipe sedikit ke arah kiri dari bezel kanan, layar akan otomatis mengecil. Tidak hanya bisa menavigasikan layar, pada saat mode ini aktif, pengguna juga bisa mengakses tombol home, multitasking, back, bahkan volume lewat sentuhan di layar. Bicara soal software, Galaxy A5 masih berjalan di atas sistem operasi KitKat versi 4.4.4 dengan kustomisasi TouchWiz. Tampilan antarmukanya masih 11:12 dengan TouchWiz sebelumnya, tapi lag yang biasanya mengganggu tidak saya rasakan selama menggunakan Galaxy A5. Transisi pada app drawer berjalan mulus tanpa gangguan. Bahkan keluhan tentang galeri yang biasanya dianggap lamban dalam membuka file seperti foto dan video tidak terasa sama sekali pada Galaxy A5. Aplikasi Flipboard yang terintegrasi dengan TouchWiz bisa diakses dengan melakukan swipe kiri ke kanan pada home screen. Sedikit banyak ini mengingatkan saya pada fitur Blink Feed yang ada pada ponsel keluaran HTC atau Google Now pada seri Nexus. Tab pilihan pada menu setting memang masih terasa ramai, tapi setidaknya lebih enak dilihat dan tidak membingungkan. Notification bar yang diakses dengan menarik layar dari atas ke bawah juga masih tetap ramai dan tidak mengalami perubahan. Fitur multi-window untuk membuka dan menjalankan dua aplikasi sekaligus juga masih bisa digunakan pada Galaxy A5. Dapur dari Galaxy A5 ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz, GPU Adreno 306 dan juga RAM 2 GB. Performa ponsel ini secara umum bisa dikategorikan sangat memuaskan. Kecepatan saat membuka aplikasi dan multitasking berbagai macam tugas tergolong cepat. Proses rendering saat browsing dalam tampilan mobile atau website sekalipun tidak bisa dikatakan lambat. Satu yang terasa lambat adalah saat ingin mengakses Task Manager pada tombol multitasking. Setelah tombol ditekan, ada jeda sekitar 1-2 detik sebelum akhirnya daftar aplikasi dapat terbuka. Performa untuk multimedia seperti gaming tergolong baik secara umum. Game seperti Asphalt 8 atau Modern Combat 5 dapat berjalan lancar pada saat dimainkan.
Namun pada game Nova 3, Galaxy A5 sepertinya kepayahan untuk menangani tingkat grafis tinggi yang dihadirkan. Kapasitas baterai untuk mendukung Galaxy A5 terbilang cukup kecil, hanya 2300 mAh saja. Dalam penggunaan harian yang tidak terlalu intensif dengan koneksi HSDPA, untuk akses social media dan juga browsing, ponsel ini bisa bertahan 12-15 jam dengan screen on time sekitar 3 jam. Namun saat terkoneksi dengan Wi-Fi dan dengan penggunaan yang kurang lebih serupa, Galaxy A5 mampu bertahan hampir 24 jam dan disertai screen on time lebih dari 4 jam. Jika baterai hampir habis dan tidak ada fasilitas listrik untuk charge, opsi Ultra Power Saving Mode bisa dimaksimalkan. Dengan mengubah tampilan menjadi hitam putih dan mematikan akses ke banyak aplikasi, akan ada banyak waktu tambahan yang bisa Anda gunakan sebelum ponsel akhirnya kehabisan daya. Bagusnya, aplikasi seperti WhatsApp, Line, dan Twitter tetap bisa diakses selama mode ini diaktifkan. Mengisi lini kamera, Galaxy A5 dipersenjatai resolusi 13 megapiksel untuk kamera utama. Antarmuka pada kamera sedikit lebih sederhana kali ini. Banyak deretan opsi yang muncul ketika icon setting ditekan. Namun bagi Anda yang ingin mengambil foto dengan setelan yang lebih kompleks, pilihan pengaturan seperti ISO, white balance, dan metering masih tetap bisa diakses. Resolusi 13 megapiksel hanya bisa dipakai jika pengguna mengubah rasio foto menjadi 4:3, sedangkan untuk rasio 16:9 resolusinya hanya 9,6 megapiksel saja. Ada juga setelan 9,6 megapiksel dengan rasio 1:1 yang sangat pas bagi mereka yang ingin mengambil foto untuk Instagram. Seperti karakteristik pada kamera ponsel Samsung lainnya, saturasi warna pada foto memang tergolong tinggi, bahkan lebih tinggi dari objek aslinya. Tidak bagus memang, tapi lebih baik daripada warna yang terlihat kusam. Dengan resolusi yang cukup lumayan tersebut, tingkat detail pada foto juga tergolong baik. Detail foto tetap cukup terjaga sekalipun dilakukan zoom hingga 100%. Akan tetapi, kelebihan di atas hanya berlaku pada saat penggunaan outdoor dengan kondisi cahaya yang sangat mencukupi. Saat mengambil foto di dalam ruangan atau di malam hari, warna yang dihasilkan tidak terlalu baik. Detailnya juga berkurang cukup drastis dan ditemani dengan noise yang lumayan banyak. Fitur HDR pada Galaxy A5 bekerja sangat baik untuk mengambil foto dengan tingkat exposure yang berbeda. Dalam kondisi yang pas, hasil foto yang didapat akan terlihat sangat-sangat baik. Di bagian depan ada resolusi 5 megapiksel untuk menunjang aktivitas selfie, lengkap dengan fitur untuk membuat wajah lebih halus, pipi yang lebih kurus, dan mata yang lebih besar. Fitur palm gesture untuk mengaktifkan shutter kamera dengan menunjukkan telapak tangan juga hadir untuk memberi kemudahan. Sayangnya, fitur tersebut tidak didukung dengan kualitas foto yang prima. Foto yang dihasilkan tidak tajam dan warnanya sedikit terlihat kusam. Untuk foto selfie yang lebih baik, fitur untuk berfoto selfie menggunakan kamera belakang bisa dimaksimalkan. Overall, Galaxy A5 menawarkan sesuatu yang baru pada ponsel keluaran Samsung. Kesan tidak premium yang selama ini jadi bahan ejekan untuk perangkat Samsung sama sekali tidak terasa pada Galaxy A5 ini. Sebaliknya, ponsel ini terasa sangat kokoh di genggaman. Ukurannya juga cukup bersahabat dan menambah kenyamanan saat penggunaan. Di sisi performa, Galaxy A5 sudah sangat cukup untuk menunjang berbagai macam aktivitas. Namun performa untuk gaming memang masih terasa sedikit kurang, terlebih saat dihadapkan dengan tingkat grafis tinggi seperti game Nova 3. Kamera utama 13 megapiksel punya performa yang cukup impresif untuk penggunaan outdoor, namun terasa kurang memuaskan untuk indoor dan juga low light. Galaxy A5 adalah ponsel yang bagus dari Samsung dan merupakan arah yang sangat baik untuk perkembangan ke depannya. Jika kelak pada Galaxy S6 atau Note 5, Samsung bisa menambah berbagai macam hal yang kurang seperti yang dimulai pada A5 dengan penggunaan material berbasis metal, bukan tidak mungkin ponsel Samsung bisa menjadi Android terbaik nantinya. Baiklah, sekian review saya kali ini untuk Galaxy A5. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!